Shalom sahabat PTS, apa kabar? Semuanya sehat? Semua kuat? Semua kita diberkati Tuhan, amin. Wah, sudah lama banget kita tidak ketemu setatap muka ya. Langsung kangen sekali dengan sahabat PTS. Kalian yang dulu SMP sudah SMA atau SMK sekarang. Yang dulu SMK mungkin sudah kuliah. Lama sekali kita tidak ketemu. Tapi langsung percaya kalian tetap diberkati Tuhan. Kalian tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena kita selalu harus ada di dalam Tuhan. Dan kalian yang setia di dalam PTS, aduh, langsung salut ya. Terima kasih kalian sudah setia di dalam ibadah-ibadah yang ada. Doakan terus, langsung kangen sudah sama kalian supaya kita bisa ketemu. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ayo kita berdoa dulu supaya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk belajar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan Yesus, urapilah, berikanlah hikmat kepada kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa mengerti. Dan kami juga mohon kasih karunia supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hari ini saya ngajak teman-teman untuk buka Alkitab di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lalu saya akan baca untuk kita semua. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Yesus masuk Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Nah teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama belajar iman dan kehidupan seorang perwira di Kapernaum. Jadi kalau mau disimpulkan intinya, kalau bisa dikasih judul adalah teladani iman dan perbuatan orang lain. Teladani iman dan perbuatan orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama
orang lain ini adalah seorang perwira Kapernaum. Kalau dengar kata teladan, maka kita akan menemukan teladan adalah sesuatu yang patut dicontoh, sesuatu yang baik, perbuatan yang baik yang patut dicontoh. Teman-teman, kita hidup perlu contoh, kita hidup perlu melihat dan mencontohi dalam kehidupan kita. Manusia sejak awal mencontohi siapa? Sejak lahir mencontohi papa mamanya atau orang tuanya, orang terdekatnya. Apa yang dicontohi? Seringkali kita lebih banyak mencontoh yang buruk daripada yang baik. Ya kan, benar ya? Kadang-kadang ada istilah juga berkata demikian, buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seolah-olah ingin berkata, kalau kita lahir dari keluarga yang sembrono, maka anaknya akan sembrono. Kenapa? Karena kita mencontohi sembrono. Kalau papanya baik, anaknya juga baik. Tapi menjadi satu kenyataan juga bagi kita, manusia lebih banyak, lebih sering, lebih bisa mencontohi yang buruk daripada yang baik. Yang buruk tidak perlu diajar, kadang-kadang bisa ikutin. Yang buruk tidak perlu dikasih tahu, tapi sudah bisa lakukannya. Lause ingin cerita sedikit kehidupan Lause. Lause, keluarga Lause bukan orang percaya kepada Yesus. Tapi akhirnya Lause bisa percaya kepada Yesus karena ada guru sekolah minggu yang datang menjemput Lause. Akhirnya Lause jadi percaya kepada Yesus. Papanya Lause itu suka mabuk, suka rokok. Tapi Lause tidak mencontohi hal itu, yang buruk itu. Kenapa? Karena Lause contoh yang baik. Nah, hari ini teman-teman, Lause ingin ngajak kita mencontoh yang baik, menteladani yang baik. Menteladani siapa? Tentu saja kita harus meneladani Tuhan Yesus yang paling utama. Yesus adalah teladan terbaik dalam kehidupan manusia. Tapi hari ini, lewat firman Tuhan yang barusan kita baca ini, Lause ingin mengajak teman-teman untuk mencontohi satu perwira yang ada di Kapernaum. Apa keistimewaan perwira di Kapernaum? Teman-teman, perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa perwira yang ada di Kapernaum ini bukan orang Yahudi. Nah, ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah orang Yahudi biasanya dan pada umumnya tidak bersahabat atau tidak berteman dengan orang non-Yahudi. Yahudi dan non-Yahudi tidak bersahabat. Yahudi dan non-Yahudi bermusuhan. Yahudi, orang Yahudi menempatkan diri mereka sebagai orang yang sangat eksklusif, bahwa mereka itu pilihan Tuhan. Mereka orang yang sangat luar biasa pilihan Tuhan. Dan mereka, karena mereka sebut diri pilihan Tuhan, mereka tidak mau bersahabat, berteman sama orang di luar Yahudi. Perwira yang ada di Kapernaum ini adalah bukan orang Yahudi. Jadi dia bukan sahabatnya orang Yahudi. Itu pertama yang harus kita perhatikan baik-baik. Siapa sih perwira Kapernaum ini? Perwira, kita tidak mendapatkan namanya, tapi kita dapatkan jabatannya. Dia adalah perwira. Kalau di dalam ketentaraan orang Romawi, ada atasan, ada bawahan, ada prajurit. Yang paling atas boleh disebut jenderalnya, membawahi banyak sekali tentara. Nah, di bawah jenderal ini ada perwira. Perwira ini membawahi 100 tentara. Jadi perwira yang kita bicarakan ini, kita tidak tahu namanya, tapi dia adalah kepala pasukan 100 orang di bawahnya. Bagaimanapun dia adalah orang yang terpandang, bagaimanapun dia orang yang berpengaruh, bagaimanapun dia orang yang sangat-sangat disegani, dihormati. Kenapa? Karena dia punya jabatan perwira dan dia punya bawahan. Teman-teman, kecenderungan manusia kalau sudah di atas, punya jabatan tinggi, kalau orang kaya kadang-kadang menempatkan hidupnya agak berjauhan dengan orang yang tidak kaya atau tidak punya kedudukan.
Yang istimewanya dari perwira itu yang tadi kita baca, ternyata perwira ini punya hamba. Hambanya sakit. Nah, kembali lagi teman-teman juga harus mengerti tentang kebudayaan yang ada di Timur Tengah pada zaman itu. Zaman itu seorang yang kaya atau punya kedudukan biasa memiliki hamba. Hamba tidak sama dengan pembantu. Hamba itu bisa disamadengankan dengan binatang sebenarnya. Hamba itu manusia tapi tidak punya harga diri. Hamba itu manusia tapi tidak punya hak kebebasan untuk dirinya sendiri. Hamba biasa dijual belikan. Nah, makanya Lause katakan hamba itu sama seperti binatang. Kalau satu orang jatuh miskin kemudian dia jual dirinya, itu namanya dia menjual dirinya menjadi seorang hamba. Kalau hamba sudah dibeli sama tuannya, maka hidupnya tergantung sama tuannya. Kadang diperlakukan baik, kadang diperlakukan tidak baik, dan lebih banyak diperlakukan tidak baik. Hamba harus melakukan apa saja yang dikerjakan. Sang tuan tidak mungkin bisa menghargai hamba. Biasanya menghargai kaya semacam binatang. Tapi istimewanya si perwira ini adalah satu kali hambanya ini sakit. Teman-teman, hamba yang tak ada artinya ini sakit. Teman-teman, hamba yang tak berartinya ini sakit, biasanya untuk jabatan seorang perwira yang sudah tinggi, hamba sakit itu dibiarkan saja. Tapi perwira ini beda. Perwira di Kapernaum ini beda. Seolah-olah ingin berkata kepada kita bahwa dia peduli dengan hambanya yang tak ada nilainya ini. Hambanya sakit. Kalau perwira-perwira yang lain, kalau orang-orang punya jabatan lain, hambanya kalau sakit, udah dibuang saja. Karena tidak ada artinya, dibuang saja. Tapi beda dengan hamba perwira yang ada di Kapernaum ini. Perwira di Kapernaum ini hambanya sakit, maka dia peduli dengan hambanya. Dia cari supaya hambanya bisa disembuhkan. Dia punya rasa peduli yang lebih daripada yang lain. Dia peduli dengan hambanya. Teman-teman, ketika hambanya sakit, seolah-olah dia juga sakit. Makanya akhirnya dia carikan supaya hambanya ini bisa sembuh. Bagaimana caranya dia ingin menyembuhkan hambanya? Ternyata dia dengar ada yang namanya Yesus. Yesus orang Yahudi. Dia tidak datangi Yesus secara langsung karena dia tahu orang Yahudi tidak bersahabat dengan orang Romawi zaman itu. Akhirnya dia panggil tua-tua Yahudi, orang-orang Yahudi juga. Dia minta tolong sama tua-tua Yahudi. Dia bilang, "Hei Pak tua-tua, tolonglah saya, datangilah Yesus. Saya dengar Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Apakah mungkin, apakah bisa Yesus datang untuk menyembuhkan hambaku ini?" Alkitab yang tadi kita catat, para tua-tua ini ketika dimintai tolong sama si perwira ini, dia langsung jalan, langsung menolong. Sampai di depan Yesus, para tua-tua ini berkata sesuatu yang sangat luar biasa. Dia berkata demikian, perwira itu minta tolong, dia layak ditolong. Coba bayangkan ya, seorang Yahudi yang tidak bersahabat dengan orang Romawi, sekarang orang Yahudi ini sendiri mengeluarkan kata bahwa dia layak ditolong. Kenapa dia layak ditolong? Karena dia, orang yang bukan Yahudi satu ini, anggap kita Yahudi sama. Bahkan dialah yang menanggung pembangunan bait Allah. Artinya apa? Di mata orang Yahudi yang selalu memandang orang lain hina, di mata orang Yahudi yang selalu memandang orang tidak sahabat, sekarang di mata orang Yahudi ini memandang perwira ini orang yang luar biasa, orang yang bersahabat, orang bisa dijadikan Yahudi, seolah seperti itu, orang layak ditolong. Nah teman-teman, tadi kita mendapatkan perwira ini dalam dirinya sendiri, dia peduli kepada orang lain. Sekarang di dalam penglihatan orang Yahudi,
bahwa perwira ini adalah seorang manusiawi, seorang yang sama dengan mereka. Artinya apa? Artinya ternyata perwira ini, perwira Kapernaum ini, dia bisa bersahabat dengan siapapun juga. Dia bisa bersahabat dengan orang Romawi, dia bisa bersahabat dengan orang Yahudi. Dia bukan cuma bersahabat, tapi dia menjadi keluarga bagi orang Yahudi itu sendiri. Oh, ini mengenai pres yang luar biasa. Jadi, kalau boleh disimpulkan, perbuatan dari orang perwira Kapernaum ini yang bisa kita teladani adalah perbuatan yang mantap. PTS mantap, PTS juga harus punya perbuatan yang mantap. PTS juga harus punya kehidupan yang mantap. Kehidupan yang mantap itu kehidupan yang bagaimana? Yang pertama, tidak menghina orang lain. Dia tidak menghina hambanya, bahkan dia menghargai hambanya. Yang pertama, tidak menghina. Yang kedua, menghargai orang lain. Bahkan menghargai orang yang lebih rendah sekalipun, tanda kutip. Sebenarnya tidak ada orang yang lebih rendah dalam kehidupan kita. Bahkan kalau engkau punya pembantu, hargailah pembantumu. Hargailah orang lain. Pertama, jangan pernah menghina orang. Yang kedua, perbuatan yang menghargai orang lain. Yang ketiga, perbuatan yang bersahabat. Bersahabat, teman-teman, di mana kita berada, kiranya kita menjadi sahabat bagi banyak orang. Teman-teman, di mana kita berada, kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Bersahabatlah engkau. Siapapun keluargamu, apapun keberadaan keluargamu, bersahabatlah engkau dengan keluargamu. Yang pertama, papamu mau orang baik, mamamu orang tidak baik, atau saudara-saudara tidak baik, bersahabatlah. Bersahabat tidak artinya kita hidup seperti mereka. Tidak. Bersahabat artinya bisa menerima orang lain apa adanya. Perwira ini bisa menerima hambanya. Perwira ini bisa menerima orang Yahudi. Akhirnya dia bisa menjadi berkat. Perbuatan perwira ini adalah perbuatan yang baik. Orang yang percaya kepada Yesus, engkau dan saya harus punya perbuatan yang baik. Kenapa? Karena kita orang berdosa, sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita harus memancarkan kehidupan kekristenan kita yang bersahabat, yang menjadi berkat, yang bisa menghargai, bisa menerima tanpa menghina orang lain atau manusia lain. Teman-teman, banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus akhirnya tidak mau percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena perbuatan orang Kristen tidak mencerminkan persahabatan ini sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kalian remaja? Kehidupan remaja zaman ini tidak berbeda dengan zamannya Lause waktu remaja, yaitu membuli orang lain, menghina, ngeledek, pilih teman, pilih sahabat yang sesuai dengan kelas saya, cantiknya sama, gantengnya sama, pakai bajunya sama, sudah menjadi geng saya. Oh, yang lain yang buruk bukan geng saya. Oh, jangan seperti kayak gitu. Orang Kristen tidak begitu. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita perlu menerima orang lain apa adanya. Kalau engkau mau diterima, terimalah orang lain. Kalaupun engkau tidak diterima, engkau harus tetap menerima orang lain. Seperti perwira ini. Saya punya teman waktu itu di apartemen Robinson itu. Dia punya kesaksian yang luar biasa bagi Lause. Dia suka senyum. Siapa saja dia senyumin. Teman-teman, ada security yang tidak mau senyum sama dia. Dan anehnya security yang tidak mau senyum sama dia, dia tiap hari ketemu dengan dia pasti kasih senyuman, kasih sapaan. Wah, luar biasa sekali. Sampai akhirnya security ini balas senyumannya dia. Ini adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik sederhana, kasih senyuman aja. Itu jauh lebih berharga daripada cemburutan. Teman-teman, jalilah berkat untuk keluargamu, untuk sahabatmu, untuk teman-temanmu, untuk gurumu, untuk lingkunganmu. Jangan jadi orang eksklusif.
main sendiri, main handphone sendiri, main game sendiri, teman sahabat maya yang tidak jelas. Jangan. Tapi orang-orang sekitarmu perlu engkau. Engkau harus bisa menjadi berkat. Engkau orang Kristen, kalau tidak bisa jadi berkat, papamu tidak senang dengan engkau, cecemu tidak sayang dengan engkau, adikmu tidak sayang dengan engkau. Menjadi pertanyaan, apakah engkau orang Kristen atau bukan itu? Hah? Orang Kristen tidak begitu. Perwira di Kapernaum tidak demikian. Dia bisa menerima orang lain, dia bisa bergaul, berteman. Memang sih, kalau sesadari ada orang-orang tertentu yang introvert itu tidak suka banyak ngomong, tidak suka banyak bicara, hanya ingin sendiri. Tapi kekristenan tidak begitu. Kekristenan terangnya harus bercahaya. Terang orang Kristen harus dipancarkan. Teman-teman, kita punya terang harus bisa dilihat oleh orang lain. Anda bukan dipaksa menjadi ekstrovert, tidak. Engkau masih bisa tetap menjadi orang introvert, tapi engkau mau bergaul, engkau bisa menerima orang lain bisa menerima kamu. Nah, itu baru hebat namanya. Yang pertama kita belajar dari perbuatan perwira Kapernaum. Yang kedua kita belajar imannya. Ternyata dia bilang sama Yesus, saya ini punya bawahan. Saya memang bawahan. Di atas saya ada atasan. Tapi saya juga punya bawahan. Bawahan saya itu kalau saya suruh datang, maka dia datang. Hamba saya disuruh kerjakan ini, dia kerjakan itu. Nah, sekarang saya menempatkan Tuhan Yesus adalah atasan saya. Yesus, engkau tidak perlu datang ke rumah saya, karena saya tidak layak menerima engkau. Dia begitu rendah hati sekali. Dan dia berkata kepada Yesus, Yesus, engkau katakan saja satu kata, maka hambaku akan sembuh. Artinya apa? Dia menempatkan imannya itu, menempatkan Tuhan yang paling utama, lebih tinggi dari hidupnya. Teman-teman, ini pun kita perlu teladani, yaitu imannya. Bagaimanakah engkau memandang Yesus dalam hidupmu? Apakah engkau memandang Yesus sebagai orang yang berkuasa dalam hidupmu? Apakah engkau memandang Yesus adalah segalanya dalam hidupmu? Apakah engkau bisa memandang Yesus yang bisa menolong hidupmu? Dengan satu kata pun saja, perwira ini bisa memandang Yesus seperti itu. Perwira ini memandang Yesus adalah Allah yang sejati, yang sanggup melakukan mujizat tanpa datang. Berkata satu kata saja bisa terjadi mujizat. Kalau engkau mau Yesus menolong hidupmu, menolong lingkunganmu, menolong keadaanmu, percayalah kepada Yesus. Yesus itu segalanya. Yesus itu segalanya. Kita perlu punya iman bahwa Yesuslah segalanya dalam kehidupan kita. Yang pertama kita teladani dari perwira Kapernaum adalah perbuatan yang baik. Yang kedua, imannya yang baik. Imannya adalah iman yang sungguh-sungguh bisa menempatkan Yesus pada tempat yang paling utama. Teman-teman, apa yang terjadi dalam hidupnya akhirnya? Hambanya akhirnya sembuh. Hambanya ini sembuh. Dia mengalami mujizat. Dia melihat mujizat. Hambanya sembuh. Kalau engkau mau lihat mujizat dalam hidupmu, punyalah kehidupan yang baik, punyalah iman yang baik, sehingga hidupmu akan menjadi hidup yang hebat, yang mantap. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan bisa tertancap dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga supaya firman Tuhan bisa mengubahkan hidup kami. Kami juga berdoa supaya firman Tuhan menolong kami bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau hidup sebagai hidup yang bisa menjadi teladan juga. Kami meneladani perwira di Kapernaum. Kami juga mau bisa menjadi teladan dalam perbuatan kami, dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Engkau. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Lalu saya harap secepatnya kita bisa ketemu kembali. Lalu sayang kamu, Yesus sayang kamu. Dadah.